Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan kelima di mata kuliah studi kelayakan bisnis, di mana pada pertemuan kelima ini kita akan bahas mengenai aspek teknis dan operasi. Oke, arti dari produksi ya. Apa sih itu produksi? Kita mereview kembali ya. Ibu menyadur dari salah satu slide yang digunakan di SNIST ya, School of Management Studies, di mana pada slide ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan produksi adalah the processes and methods, proses-proses dan metode-metode used to transform, yang digunakan untuk mentransform ya, tangible inputs ya yang bersifat tangible seperti raw materials, bahan baku, semi-finished goods, bahan setengah jadi, kemudian sub-assemblies atau barang yang biasanya dirakit, dan input yang sifatnya intangible, yang berupa ideas atau ide-ide gagasan-gagasan, information atau informasi, dan juga pengetahuan. Into menjadi goods and or services, yang menjadi barang-barang atau jasa-jasa. Jadi di sini ada 3 aspek ya yang ada di dalam produksi, atau biasa disebut juga padanan katanya adalah operasi atau teknik ya. Yang pertama adalah proses. Kemudian terjadi yang namanya transform atau conversion process. Ada input, ada conversion process, kemudian ada output ya. Di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah it is an important activity of business. Ini aktivitas produksi ini adalah aktivitas bisnis yang penting. Salah satu aktivitas bisnis yang penting bahkan ya. Kemudian it is conversion process or transformation. Ini adalah proses konversi ya atau transformasi. Dan produksi itu adalah it is a value creation system, adalah sistem yang menciptakan nilai atau menambah nilai. Karena kalau di sini misalnya dari barang bahan baku menjadi bahan setengah jadi, biasanya ini nilainya meningkat ya ketika asalnya dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Kemudian apalagi kalau sudah dirakit menjadi barang yang sudah betul-betul barang jadi. Ya, maka nilainya itu pasti akan semakin mahal ya. Meningkatkan nilai, baik nilai guna maupun nilai harga ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya di sini ya. Inputnya itu biasanya adalah raw material, mesin, labor, man gitu ya, tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian conversion prosesnya itu biasanya apakah manual ya, atau mechanical, atau sifatnya mekanik, atau chemical operation, atau menggunakan zat kimia ya. Kemudian outputnya atau dikonversikan menjadi finished goods atau barang yang jadi, dan atau jasa yang sudah jadi. Selanjutnya kalau misalnya kita memasukkan kata kunci operation di search engine, itu yang keluar adalah gambar-gambar seperti ini. Jadi secara sekilas gitu ya, operasi itu ketika kita cari memang di sini yang keluar adalah hal-hal yang seperti ini. Di sini ada layout, kemudian di sini ada pengerjaan ya, atau perakitan. Di sini ya, di sini perakitan mobil nih. Kemudian ada yang penggunaan mechanical technology ya. Kemudian ada juga ini yang manual, perakitan secara manual. Dan tentu saja di sini kebanyakan kita lihat memperhatikan adalah layout ya, layout dari produksi itu sendiri. Oke. 12 components of operations management. Ini adalah 12 komponen dari manajemen operasi. Nah, ini ke-12 komponen ini adalah komponen-komponen yang sangat penting dan harus dibahas karena kita harus paham mengenai manajemen operation secara keseluruhan ya. Yang pertama adalah quality. Kualitas produk atau jasa yang seperti apa ya yang akan kita produksi. Karena nanti penentuan kualitas ini juga nanti akan menentukan anggaran pembiayaan dan juga margin keuntungan yang akan kita targetkan ya. Kemudian purchasing atau pembelian. Baik itu pembelian bahan baku maupun pembelian yang lainnya ya. Kemudian inventory management, manajemen inventory, kemudian location strategies,
strategi lokasi, just in time, kemudian metode ya, kemudian forecasting atau peramalan, scheduling penjadwalan, kemudian maintenance atau perawatan, kemudian TQM atau quality management, material requirements planning, perencanaan kebutuhan material, dan kemudian ini adalah facility layout, fasilitas layout ya, atau tata letak seperti apa yang tadi kita lihat sebelumnya ya di bagian produksi. Oke. Aspek teknis dan operasi, tujuannya kenapa sih kita harus belajar ini ya? Tujuannya adalah agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, yang sesuai dengan jenis produk atau jasa yang ingin dia garap ya. Kemudian agar perusahaan ya dapat menentukan layout yang tepat sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Nah, untuk proses produksi ini, layoutnya tentu saja harus layout yang mengefisiensikan waktu gitu ya, maupun mengefisiensikan pembiayaan sehingga proses produksi harus dipahami betul ya oleh manajer operasional supaya dia bisa menentukan pengambilan keputusan tata letak bagian-bagian departemen di produksi itu sebaiknya letaknya seperti apa gitu. Yang paling bagus, yang mengefisiensikan waktu, tenaga, dan biaya dari sumber daya yang kita punya. Kemudian perusahaan dapat menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Nah, tentu saja di sini juga manajer operasi harus mempertimbangkan banyak hal ya, terutama memang dia harus mampu mempertimbangkan aspek teknologi yang memang disesuaikan dengan proses produksi yang akan dilakukan di perusahaan yang dia pimpin ya di bagian produksinya. Artinya karena memang juga tuntutan zaman sekarang adalah semuanya memakai teknologi, maka memang sebaiknya perusahaan-perusahaan besar menjadikan teknologi ini adalah bagian yang wajib dia miliki untuk mengefisiensikan proses produksi ya sehingga potensi keuntungan dari produk atau jasa yang ingin dia buat itu semakin besar ya. Kemudian perusahaan dapat menentukan persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Terutama persediaan atau mempertimbangkan persediaan yang memang punya daya ketahanan yang terbatas atau cepat rusak. Kemudian agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang. Oke, aspek teknis dan operasi. Ini kita bahas mengenai penentuan lokasi usaha. Untuk penentuan lokasi usaha, apalagi kalau perusahaannya adalah perusahaan besar, ada 4 hal ya yang harus dipertimbangkan untuk penentuan lokasi usaha. Yang pertama adalah lokasi kantor pusat, ini biasanya di pusat kota ya. Kemudian pabrik, biasanya di tempat pedalaman atau di kawasan industri. Kemudian gudang dan kantor cabang. Pertimbangannya apa? Kita pertimbangannya kurang lebih ada ini ya. Yang pertama adalah jenis usaha yang dijalankan. Kemudian dekat dengan pasar atau konsumen. Dekat dengan bahan baku. Ya, untuk mengefisiensikan anggaran biaya. Kemudian tersedia tenaga kerja. Tersedia sarana prasarana seperti transportasi, listrik, air, dan gas, dan lain sebagainya. Dekat dengan pusat pemerintahan untuk legalitas usaha. Ya. Kemudian dekat dengan lembaga keuangan untuk pendanaan. Berada di kawasan industri, dan pertimbangan terakhir adalah kemudahan melakukan perluasan. Oke. Untuk metode penilaian lokasi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah penilaian hasil atau value, di mana yang dipertimbangkan untuk metode ini ada 4, yaitu pasar, bahan baku, transportasi, dan tenaga kerja. Sedangkan untuk metode yang kedua, ini adalah perbandingan biaya, di mana yang
pertimbangkan di sini adalah bahan baku, bahan bakar dan listrik, kemudian biaya operasi. Hampir semuanya mengenai biaya ya. Kemudian yang ketiga adalah metode analisis ekonomi, di mana pertimbangannya di sini ada biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan listrik, pajak, perumahan, dan sikap masyarakat. Oke, jadi metode untuk penilaian lokasi ini tergantung dari kebijakan manajer operasi ya, mana yang mau dijadikan pertimbangan utama. Apakah mau menggunakan metode hasil, metode perbandingan biaya, atau analisis ekonomi. Nah, di sini ada metode penilaian hasil atau value ya, nilai. Contohnya seperti ini, di sini ada nomor, ada kebutuhan, nilai lokasi yang ideal, kemudian di sini ada lokasinya, misalnya Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Di sini kebutuhannya adalah kebutuhan pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya. Ya, yang tadi ini. Tenaga kerja dan yang lainnya dimasukkan ke poin kelima. Nah, kita buat dulu nilai lokasi yang ideal. Tentu saja yang namanya ideal harus 100% ya. Kita buat 100% dan kita buat pembobotan disesuaikan dengan kebijakan yang akan kita buat ya. Misalnya pasar bobotnya 40, bahan baku 30, transportasi 15, tenaga kerja 10, lainnya 5 ya, sehingga di sini didapatkan nilai total 100. Misalnya sudah dikomparasikan ya, diperbandingkan, ternyata untuk Lampung Timur nilai pasarnya itu 35. Kemudian Lampung Tengah 25, Lampung Utara 20. Kemudian untuk nilai bahan baku di Lampung Timur 25, Lampung Tengah misalnya 20, dan Lampung Utara 15. Karena mungkin di sini Lampung Utara lokasi bahan bakunya terlalu jauh ya. Kemudian untuk Lampung Timur transportasinya 13 karena mungkin pertimbangan lokasinya dekat dengan pusat kota. Kemudian Lampung Tengah 7 dan Lampung Utara 8. Kemudian tenaga kerja Lampung Timur 9, Lampung Tengah 10, Lampung Utara 11 bobotnya ya. Punya nilai lebih ternyata Lampung Utara. Kemudian lainnya untuk Lampung Timur, ini yang lainnya bisa saja misalnya mau mempertimbangkan apa? Misalnya konsumen ya. Target konsumennya, karakternya di level berapa gitu. Di sini Lampung Timur 5, Lampung Tengah 4, dan Lampung Utara 4 ya. Dijumlahkan semuanya. Ya, setelah dijumlahkan semuanya, didapatkan untuk Lampung Timur totalnya 87, Lampung Tengah 66, dan Lampung Utara 58. Berdasarkan metode penilaian hasil nilai, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu Lampung Timur dengan nilai 87. Ya, oleh karena itu, lokasi yang kita pilih kalau metodenya menggunakan penilaian hasil atau value, maka pilihannya adalah mendirikan di sini ya, Lampung Timur. Yang kedua, aspek teknis dan operasi menggunakan metode perbandingan biaya. Ada nomor, ada jenis biaya, dan juga lokasi yang tadi. Di sini tadi indikator yang dimasukkannya adalah bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan lainnya. Selalu ada lainnya ya. Kita lakukan penilaian ya. Lampung Timur misalnya poinnya adalah 140, Lampung Tengah 150, dan Lampung Utara 160. Misalnya bahan baku dilihat dari kemudahan mendapatkannya, atau misalnya dilihat dari murahnya harga bahan baku. Kemudian bahan bakar dan listrik Lampung Timur 40, Lampung Utara 45 ya, Lampung Tengah tadi di 40. Kemudian biaya operasi di Lampung Timur 55, Lampung Tengah 60, Lampung Utara 65. Biaya umum 65, 70, dan 75 gitu ya. Dan lainnya 5, 10, 10. Kita totalkan semuanya pertimbangan-pertimbangan ini. Kita lihat jumlahnya ya. Untuk Lampung Timur 305, Lampung Tengah
330 dan Lampung Utara 355. Berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih yaitu Lampung Timur dengan biaya 305 per unit. Ya, dipilih yang paling kecil pembiayaannya. Kenapa? Kalau biayanya kecil berarti kita banyak menghemat dari anggaran pembiayaan. Ya, jangan memilih yang mahal. Kenapa? Jangan memilih yang mahal, nanti bisa mengurangi potensi keuntungan bagi perusahaan. Nah, di sini kita bahas mengenai luas produksi. Ya. Luas produksi ekonomis ditentukan oleh yang pertama adalah kecenderungan permintaan yang akan datang. Ya, jadi kita memproduksi berdasarkan forecast dulu. Memforecast kecenderungan permintaan yang akan datang. Supaya jumlah barang yang kita produksi, barang atau jasa yang kita produksi itu sesuai gitu ya. Paling tidak tidak terjadi penumpukan barang yang pada akhirnya tidak terjual karena memang tidak ada permintaannya. Kemudian kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Ya. Karena harus ekonomis, jadi hal-hal ini harus diperhatikan ya. Tersedianya teknologi dan peralatan di pasar. Kenapa? Karena biasanya dengan teknologi ini bisa lebih mengefisiensikan waktu dan biaya ya. Meskipun pada awal pembelian teknologi tersebut, misalnya membeli mesin ya menggunakan teknologi tertentu, pada awalnya kita harus menginvestasikan modal yang cukup besar. Tapi kesana-kesananya biasanya gitu ya bisa mencapai BEP dan masih masuk logika kalau kita menggunakan teknologi yang nantinya akan mempermudah proses produksinya. Kemudian daur hidup produk atau life cycle produk dan produk substitusi. Ini harus diperhatikan. Karena nanti hubungannya dengan anggaran persediaan. Dan juga anggaran untuk promosi ke pemasaran ya. Kemudian penentuan jumlah produksi optimal adalah menggunakan pendekatan marginal cost. Kemudian pendekatan break-even point. Break-even point ya, ini biasanya udah sering dibahas ya di mata kuliah sebelum-sebelumnya. Kemudian metode linear programming. Oke. Kita ke tata letak. Tata letak atau biasa kita sebut layout ya. Merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, kemudian sumber daya manusia, ya, berkenaan dengan sumber daya manusia, dan lokasi, sehingga dapat tercapai yang disebut dengan efisiensi produksi. Nah, dengan adanya layout, ini nantinya akan diperoleh berbagai keuntungan-keuntungan. Ya, yang pertama adalah memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan ya atau maintenance. Kemudian pemakaian ruangan yang efisien. Sehingga ini di sini ya kembali ke poin pertama, memberikan ruang gerak yang lebih efisien ya. Kalau misalnya pemakaian ruangannya nggak optimal, nanti itu letaknya bisa menghambat dan juga membuat tidak nyaman bagi para pekerja. Kemudian mengurangi biaya produksi maupun investasi. Kemudian dengan adanya tata letak, aliran material menjadi lancar. Kemudian pengangkutan material dan barang jadi rendah biaya, karena layoutnya sudah betul. Kemudian kebutuhan persediaan yang rendah. Dan yang terakhir adalah memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja
yang lebih baik. Oke, di sini bentar. Model economic order quantity. Untuk jenis usaha tertentu, permasalahan persediaan sangat penting dipertimbangkan dan dianalisis. Salah satu tekniknya adalah menggunakan teknik EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ ya. Ini adalah rumus dari EOQ. Di sini untuk mendapatkan EOQ adalah akar 2RS dibagi C. Nah, keterangannya seperti ini. EOQ ya, kita sebut aja EOQ ya biar gampang, atau Q gitu. Ini adalah jumlah pemesanan optimum. Jumlah pemesanan yang paling banyak, itu yang bisa dipesan oleh perusahaan. Yang kedua adalah R. R ini merupakan jumlah pembelian atau permintaan satu periode, untuk periode tertentu ya. Kemudian S adalah biaya setiap kali pemesanan, dan C adalah biaya simpan tahunan dalam rupiah per unit. Contoh misalnya di sini ya, yang digunakan untuk mencari EOQ. Hitung EOQ jika perusahaan semen PT Atos misalnya ya, menggunakan bahan sebesar 500 kilo per tahun untuk membuat semen ya. Biaya pemesanan adalah 49.000 setiap kali pembelian. Dan biaya simpan adalah 1.000 per kilo per tahun. Jadi kita tahu di sini ya. R-nya berapa? R-nya adalah ini ya. 5.000. Oke. Kemudian S-nya atau biaya pemesanan setiap kali pembelian adalah 49.000. Dan biaya simpan atau C adalah 1.000 ya. Oleh karena itu, EOQ-nya bisa dicari dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Di sini EOQ 2 dikali R ya. R-nya adalah 5.000. Kemudian S-nya adalah 49.000 dibagi 1.000. Nah, hasilnya adalah akar dari total ini ya. Maka hasilnya adalah 700 kilo. Jadi di sini kuantitas order yang paling ekonomis adalah 700 kilo ya. Oke. Pengaruh diskon terhadap EOQ. Kalau misalnya kita menggunakan aspek diskon dalam penghitungan ini ya, model economic order quantity. Nah, di sini ada rumus baru ya kalau misalnya kita menggunakan pengaruh diskon terhadap EOQ. TAC ya, total average cost. Bisa kita cari ya. Rumusnya adalah Q per 2 kali C ditambah R per Q dikali S ditambah R kali P. Oke, di sini R-nya jumlah pembelian permintaan satu periode, S-nya biaya setiap kali pemesanan, C-nya biaya simpan, kemudian P adalah harga. Nah, untuk menentukan berapa jumlah yang harus dipesan adalah dengan memilih nilai TAC atau total average cost yang terkecil. Oke. Contoh kasus, perusahaan memerlukan bahan baku 5.000 unit barang per tahun. Biaya pemesanan setiap kali pesan sebesar 49.000. Biaya simpan 1.000 per tahun. Seorang supplier menawarkan diskon seperti pada tabel. Berapa jumlah pembelian yang dapat meminimumkan biaya jika pembelian tertentu memperoleh diskon? Contoh di sini jumlah pesanan 0 sampai 999 gitu. Ini harga per unitnya 5.000 ya, belum dapat diskon. Tapi kalau udah beli di atas 1.000 dan di bawah 2.500 ini dapat diskon 4.850. Dan kalau beli 2.500 ya atau memesan 2.500 ini akan dapat diskon ya. Harga per unitnya jadi 4.750. Cara menghitungnya kita perbandingkan saja ya. Untuk ini yang tidak diskon ya.
untuk tabel ABC yang tadi ya. Bentar, supaya lebih enak dilihat. Ini ya. Ini ya. Nah, untuk 0 sampai 999 tadi kita ketahui bahwa EOQ yang pertama ya, pemesanan yang paling ekonomis adalah di pemesanan dengan jumlah 700. Maka TAC yang pertama kita hitung ya, yang nggak dapat diskon. Harga tetap 5.000. Rumusnya kita masukkan ke sini. Q-nya berapa tadi? 700 ya. 700 dibagi 2 dikali C-nya. C adalah biaya simpanan tahunan. Masih sama dengan soal yang di atas ya. 1000 dikali 1000 berarti ya. Ditambah ini. R-nya adalah jumlah pembelian permintaan satu periode. R-nya adalah 5.000 ya, karena perusahaan memerlukan bahan baku 5.000 nih. Kemudian Q-nya sama 700 dengan ini ya, 700 dikalikan S-nya atau biaya setiap kali pemesanan 49.000 ditambah R dikali P. R-nya berapa? R-nya adalah jumlah pembelian 5.000 dikali harga. Harganya di sini 5.000 ya, nggak dapat diskon. Maka totalnya adalah 25.700.000. Nah, kita lihat TAC yang kedua. Untuk yang 1.000 ini ya, untuk mendapatkan diskon yang 4.850. Jadi kita ambil contohnya yang 1.000. Oke, tinggal dimasuk-masukin saja. 100 dibagi 2 kali 1.000 ditambah 5.000 per 1.000 Q-nya ini ya, Q-nya 1.000 dikali 49.000 tambah 5.000 P-nya yang berubah. Jadi 4.850. Totalnya ternyata jadi 24.995.000 rupiah. Kemudian TAC yang ketiga kita ambil yang di sini. Pemesanan minimum ya yang 2.500. Kita masukkan 2.500 dibagi 2 dikali 1.000 ditambah 5.000 dibagi 2.500, ini Q-nya sama ya. Kali S-nya 49.000, kemudian R-nya 5.000 dan dikalikan harganya jadi dapat diskon 4.750. Maka totalnya ternyata didapatkan TAC 25.098.000 rupiah. Bentar. Nah, oleh karena itu, oke, dengan hasil TAC yang seperti ini, maka kita sudah bisa mengambil keputusan ya. Kita harus pilih yang mana. Tentu saja tadi kita harus memilih TAC yang paling minimum. Berarti kita untuk persediaannya beli yang 1.000 pemesanan. Ya, kenapa? Karena dia memberikan TAC yang paling minimum yaitu 24.995.000 rupiah. Oke, selanjutnya ya di sini ada tugas, nanti silakan kalian isi. Perusahaan memerlukan bahan baku segini ya, 550 unit barang per tahun. Biaya pesan sebesar ini nomor pokok mahasiswa, 3 nomor pokok mahasiswa ya yang pertama. Misalnya kalau 1 berarti 1.000 ya. Tapi kalau misalnya NPM-nya 3 sebentar. Ini nomor mahasiswanya nomor NPM nomor urut NPM 3 terakhir deh ya. Misalnya NPM-nya yang terakhirnya 256, berarti ininya 256 ditambah 00-nya 3 ya. Biaya perawatan 2,5% per bulan dari nilai bahan. Dalam 1 tahun, berapa jumlah pesanan yang dapat meminimumkan biaya jika pembelian tertentu memperoleh diskon? Yang ini ya, contoh kasusnya. Yang kedua, perusahaan memerlukan bahan baku per bulan 45 unit barang, biaya pesan sebesar sama ya ini ya, nomor mahasiswa 3 terakhir, tambah 000, belakangnya jadi ribuan ya. Biaya perawatan barang 25% dari nilai bahan. Dalam 1 tahun, berapa jumlah pesanan yang dapat meminimumkan biaya jika pembelian tertentu memperoleh diskon? Ya, sekian bahasan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.